di situasi ekonomi negara kita hari ini yang sulit, kita juga harus berhemat-hemat, Bapak. Ya, pimpinan Komisi 9 dan kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, tentu saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan tupoksi dalam hal melakukan kerja-kerja anggaran yang sudah disampaikan. Saya fokus pada pemagangan nasional. Di sini kan ada 102.696 peserta, Pak. Tapi yang baru terserap 30%. Artinya ada sekitar 71.888 yang belum terserap. Yang terserap baru 30.808. Kaitannya adalah dengan anggaran yang keluar nih. Anggaran yang keluar per orang itu sekitar 3 juta ya, 3.579 sekian lah. Nah, dari 71.888 yang tidak terserap, itu anggaran yang menurut saya idle 257.350.860 M. Besar sekali ini loh ya, yang menurut saya anggaran ini besar tapi tidak mendapatkan feedback yang bagus. Nah, saya mau tanya, apa yang sudah Kementerian Tenaga Kerja lakukan untuk melakukan mitigasi? Kenapa kok rendah sekali nih serapannya? Kurangnya komunikasi terhadap kementerian-kementerian yang memiliki proyek-proyek nasional, atau juga perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia, baik di dalam dan luar negeri, terkait dengan ketersediaan lowongan kerja. Kita sudah melakukan program magang, artinya pendidikan vokasi secara tidak langsung sudah mereka terima. Sebelumnya mereka juga sudah punya basic ya, pengalaman, ditambah lagi dengan pendidikan vokasi ya yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja harus berkomunikasi secara efektif kepada seluruh kementerian, juga kepada BP2MI. Karena lapangan pekerjaan itu nggak hanya ada di dalam negeri saja, di luar negeri juga banyak yang bisa dielaborasi bersama dengan Kementerian BP2MI. Sehingga anggaran-anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk proyek pemagangan nasional ini, program pemagangan nasional ini tidak banyak yang loss. Ya, ini uang anggarannya sia-sia nih ya. Sia-sianya sekitar 257 miliar nih, besar sekali nih. Harusnya nggak seperti ini. Saya melihat kurangnya mitigasi yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan program pemagangan nasional ini. Ini perlu menjadi perhatian karena di situasi ekonomi negara kita hari ini yang sulit, kita juga harus berhemat-hemat, Bapak. Ya, jangan sampai kemudian banyak tenaga kerja yang harusnya mendapatkan porsi untuk bisa bekerja kembali, tapi tidak mendapatkan informasi yang cukup ya terkait dengan ketersediaan lowongan pekerjaan dimanapun di Indonesia maupun di luar negeri. Ini menjadi penting. Kebiasaan kementerian tidak berkomunikasi satu dengan lainnya ini tinggalkan. Berkomunikasilah secara efektif kepada seluruh kementerian, karena tanggung jawab penyediaan lapangan pekerjaan itu bukan hanya berada di Kementerian Tenaga Kerja, tapi di seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri untuk menjadi perhatian saja. Soal anggaran-anggaran lain yang tadi disampaikan, saya memberikan apresiasi dengan WTP-nya, tapi terus terang saja tidak berhenti di situ, kata Pak Menteri, bagus, karena kadang-kadang orang suka melesetin nih Pak, WTP ya, wajar tanpa penilaian juga nih gitu ya. Jadi ini jangan sampai itu terjadi ya. Ini plesetan aja nih Pak. Tapi mudah-mudahan di Kementerian Tenaga Kerja tidak seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul
Muwaffiqillah komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita, dipersilakan. Ya, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9 dan para anggota, dan juga Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kemenaker. Tadi agenda kita hari ini adalah laporan keuangan Kementerian TA 2025 dan juga progres tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK. Tadi dalam presentasi Pak Menteri tidak memaparkan realisasi anggaran per Ditjen, kalau nggak salah. Kita baca tadi, kita lihat-lihat nggak ketemu. Jadi kita tidak bisa mengetahui sebenarnya kinerja masing-masing bagian tersebut seperti apa. Tentu. Kemudian di slide kedua sampai kelima, hal umum sebenarnya menyajikan data, Pak Menteri. Tapi kelihatannya dirangkum saja. Kalau kita lihat kinerja realisasi anggarannya tadi secara global 90,12%. Artinya tentu ada Ditjen, Sekjen, Ditjen, dan badan kinerja lainnya yang kinerjanya di bawah angka tersebut. Karena kalau kita rata-rata, pasti kan ada yang di atas, pasti ada yang di bawah. Demikian juga kita tidak bisa melihat sebenarnya berapa sih silpa dari masing-masing Ditjen tersebut. Kita berharap tentunya Pak Menteri itu sebenarnya bisa memaparkan dan memberikan argumen alasan dari capaian kinerja masing-masing Ditjen tersebut. Kemudian terkait dengan target PNBP sebesar 1,54 T dan capaiannya luar biasa sudah mencapai 2,24 T, 144,8%. Kalau merujuk pada jumlah TKA di akhir 2024 sebanyak 184.000, maka dengan TKA 184.000 tersebut ternyata kalau kita hitung potensi penerimaan PNBP-nya sebesar 3,6 triliun, benar kata Menteri. Maka kalau kita menghitung sebenarnya target PNBP kita tidak di 1,54 tapi bisa lebih besar lagi. Mungkin itu menjadi catatan. Kemudian terkait dengan pagu blokir Kemenaker dengan adanya Impres 1 tahun 2025 terkait adalah 1,29 T, ada blokir di Ditjen atau di badan mana saja yang kita ingin tahu, termasuk Itjen. Sehingga kita perlu informasi tersebut. Kemudian apakah sepanjang 2025 ada blokir yang dibuka sehingga bisa mampu mendukung kinerja dari Kemenaker. Kemudian ada 8 temuan BPK di tahun 2025. Tentunya kita perlu juga ikut mengawasi dan apa saja yang kemudian ditindaklanjuti. Bisa penting Pak Menteri sebenarnya agar kita juga tahu rincian temuannya seperti apa, kemudian tindak lanjut dari temuan BPK itu seperti apa. Karena mengingat sebenarnya salah satu kementerian Kemenaker ini kerap adanya kebocoran seperti di perizinan TKA dan juga sertifikasi ketiga. Pertanyaannya Pak Menteri, mengapa Pak Menteri tidak memaparkan kinerja anggaran Ditjen secara terinci sehingga kita sebenarnya ingin mendapatkan gambaran kinerja mereka. Kemudian yang kedua, kita juga ingin tahu berapa silpa dari setiap Ditjen, apakah kemudian ada pembukaan blokir dari setiap Ditjen tersebut. Kemudian yang ketiga, mengapa target PNBP tidak didasari pada TKA yang ada di 2024? Sehingga sebenarnya potensinya tadi sudah saya sampaikan bisa lebih besar lagi. Kemudian yang keempat, yang terkait dengan temuan BPK tadi, Pak Menteri. Kemudian saya lanjut sedikit terkait dengan pemanfaatan aset untuk sekolah rakyat di 14 wilayah. Yang terinformasikan ada pelatihan BLK menjadi sekolah rakyat. Tentu yang menjadi pertanyaan, apakah benar memang digunakan untuk sekolah rakyat? Terus bagaimana kemudian nasib pelatihan BLK tersebut? Sementara sebenarnya angkatan kerja kita masih membutuhkan pelatihan di BLK tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Bu Vita. Dr. Gamal, silakan.